Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau mengizinkan Tuhan berbicara. Kita mau mengizinkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kita mau sambut Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati. Izinkan Roh-Nya menguasai kita. Izinkan Roh-Nya menguasai sesi pada pagi hari ini. Izinkan Roh-Nya memelukmu pada pagi hari ini. Karena Tuhan benar-benar mengasihimu. Tuhan benar-benar rindu memelukmu. Bahkan Tuhan rela untuk mati lagi bagi Bapak, Ibu, dan saya. Begitu cintanya. Bapak Ibu bisa ngambil tempat senyaman mungkin saat ini untuk mengikuti doa pagi. Bapak Ibu bisa mencari tempat. Tetapi kita juga mesti menghargai keberadaan Tuhan, menghargai kedaulatan Tuhan. Mari kita nikmati perenungan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini Tuhan taruh di hati kami untuk mendoakan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang yang membangkitkan amarah kami, mengecewakan kami. Kami mau berdoa bagi mereka juga Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan pada saat ini. Kami mau melepaskan damai sejahtera pada saat ini. Supaya apa yang terikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang dilepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Ajari kami Tuhan untuk mengampuni. Karena sesungguhnya kami sulit mengampuni. Tapi karena-Mu Tuhan, kami mau mengampuni. Kami buka hati untuk menerima Roh-Mu, untuk menerima pengajaran-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar apa yang disampaikan pada pagi hari ini bukan hasil pemikiran manusia lama kami, tetapi isi hati-Mu Tuhan, hanya isi hati-Mu.
Bersyukurlah Bapak Ibu, karena Tuhan membawa kita tertanam di tepian aliran sungai yang daunnya tidak pernah kering, yang selalu menghasilkan buah, yang akar-akarnya dapat merambat, sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan kembali bagaimana benih kurma dapat bertumbuh. Ketika benih kurma ditanam, benih kurma diberi tahanan atasnya, tidak dapat timbul ke atas permukaan tanah. Ia dikubur seolah-olah agar mati. Memang agar mati. Ketika benih kurma mengeluarkan tunasnya, tunas muda itu tidak dapat muncul ke permukaan. Mungkin kehidupan Bapak Ibu saat ini seperti itu, seperti tertahan oleh teman pelayanan, oleh gerejamu tempat engkau beribadah, oleh keluarga. Seperti ada penghalang, ada penghambat yang membuat engkau tidak dapat bertumbuh. Mungkin kita menyalahkan iblis. Jangan-jangan ini iblis, pekerjaan iblis. Jangan-jangan ini si jahat yang menahan aku untuk tidak bertumbuh. Tahukah Bapak Ibu, seringkali tangan Tuhan sendiri yang menahan kita untuk tidak bertumbuh, terburu-buru ke atas. Ketika benih kurma tidak dapat bertumbuh ke atas, maka ujung benih kurma tersebut tumbuh ke bawah. Semakin lama, benih kurma yang tumbuh ke bawah semakin kuat. Ketika benih kurma yang tumbuh ke bawah mencapai mineral tertentu, kembali ia bertumbuh ke atas dan mendorong keluar batu-batu yang menghalanginya. Untuk itulah pohon kurma muda bertumbuh, dan badai tidak dapat menumbangkannya karena benihnya kuat ke bawah. Pohon kurma adalah satu-satunya pohon yang kuat menahan badai di padang gurun. Ketika Tuhan mengingatkan saya pada pagi hari ini tentang benih kurma, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak bersyukur. Mungkin Bapak Ibu menghadapi penghalang-penghalang, entah itu pekerjaan, ekonomi, keluarga, bahkan teman pelayanan.
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena jangan-jangan Tuhan memakai mereka sebagai perpanjangan tangannya agar kita tidak terburu-buru muncul ke permukaan. Sebab Tuhan menginginkan dasar yang kuat. Agar ketika badai tiba, kita tidak segera terangkat dari akar. Sebenarnya Tuhan, kenapa Tuhan mengingatkan kembali tentang benih kurma? Karena banyak orang percaya yang mengaku percaya datang ke Tuhan dengan membawa agendanya, datang ke Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kita mau belajar pada pagi hari ini, datang ke Tuhan untuk keperluan surga, datang ke Tuhan untuk kepentingan surga. Saya diberkati sekali dengan kitab Filipi 3 ayat 13. Tadi malam kita ada kelas pemuridan, dan ayat ini sangat memberkati sekali. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Mari kita berfokus dengan apa yang Tuhan siapkan di depan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bergerak ke depan. Tuhan yang mempersiapkan hal-hal di depan. Allah yang selalu berpegang pada perjanjian sumpahnya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah perjanjian. Dan tanah di mana Bapak Ibu berpijak saat ini juga bisa disebut tanah perjanjian. Kitab yang kita baca adalah kitab perjanjian. Ayat 14 dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah para pemenang. Artinya orang-orang yang meresponi panggilan ilahi, orang-orang yang meresponi panggilan surga, orang-orang yang berkenaan, orang-orang yang berkenan, orang-orang yang mendapatkan hadiah. Jangan lagi menganggap diri Bapak Ibu adalah kehidupan yang sia-sia. Sebab Tuhan memilih kita untuk satu tujuan mulia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berharga.
Tuhan sangat mengasihimu. Ketika saat ini Bapak Ibu merasakan ada seperti atau seolah-olah sebuah tangan besar yang membelai kepalamu, yang memelukmu dan memegang dadamu. Itu adalah bukti Tuhan mengasihimu. Mungkin Tuhan akan berkata, aku tahu air matamu. Aku tahu segala kesesakanmu. Aku tahu semua kesulitanmu. Mari datang ke sini. Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku malu Tuhan. Karena iman, karena hatiku hanya sisa sedikit sekali. Tapi Tuhan berkata, it's okay. Sini kemari, peluk aku. Sekecil apapun pengharapan yang Bapak Ibu pikirkan, sekecil apapun juga sisa imanmu saat ini, mari datang kepada Tuhan dan ceritakan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya gak sanggup, saya butuh Tuhan. Saya berdoa pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kita pencerahannya, agar kita mampu menangkap setiap hikmat, setiap pengertian. Sebab setiap firman, setiap penjelasan, setiap pengetahuan yang kita beroleh dari kelas-kelas pemuridan, dari ibadah-ibadah, dari sekolah-sekolah, akan menjadi kosong ketika hikmat tidak berbicara di sana. Akan menjadi sia-sia ketika hatimu tidak menerangi firman itu. Sebab ketika Tuhan yang ada di dalam hidupmu menerangi pengetahuan itu, maka pengetahuan itu akan terang. Dan terang itulah yang disebut dengan rema. Rema mengajar kita dengan hikmat. Saya berdoa untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini, agar Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini diberi kemampuan, kesanggupan untuk menangkap hikmat, untuk berbicara dengan hikmat, untuk hidup dalam rema. Untuk itu, hai jiwa, marilah bersuka, tinggikanlah namanya.
kuduskanlah namanya. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita mengingat selalu kebaikan Tuhan. Marilah kita merenungkan kebajikan Tuhan. Kalau di kitab Filipi 3 ayat 13 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mari kita memandang ke depan. Tuhan gak melihat masa lalumu, kesalahanmu, tapi Tuhan melihat masa depanmu. Mungkin seringkali iblis atau si jahat memanggil kita dengan masa lalu, tapi Tuhan memanggilmu dengan masa depan. Iblis tahu nama kita. Dia memanggil kita dengan dosa, mengingat-ingat kembali dosa kita. Sedangkan Tuhan tahu segala dosa-dosa kita. Namun Tuhan memanggil kita dengan nama. Disebutnya nama kita satu persatu pagi hari ini. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dialah yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Dan oleh karena Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasihnya, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 14 dan kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Pada pagi hari ini dipuaskannyalah mulut kita oleh Tuhan dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Marilah kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Sebab dengan mengucap syukur, apa yang Tuhan sediakan saat ini, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Serukanlah nama Yesus. Panggil nama Yesus. Serukan. Dan perkatakanlah iman. Mari kita naikkan syukur. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Karena kita tahu kita telah ditebus oleh curahan darahnya. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyi hanya bagi Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Hanya nama Tuhan. Karena kita tahu pada pagi hari ini kita orang-orang yang berkemenangan. Karena kita memperoleh perkenanan Tuhan oleh curahan darahnya. Sebab darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus membebaskan kita. Darah Yesus mengubah kita. Dan kita dijadikan ciptaan yang baru. Mari kita bersuka karena Tuhan.
Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita berdoa bagi negara, daerah, tempat di mana kita berada saat ini. Berkati, lepaskanlah berkat bagi tanah yang kita injak, bangunan yang ada pada kita saat ini. Lepaskan berkat. Oleh darah Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang kita hidupi saat ini adalah gambaran dari kehidupan di alam roh. Ketika dunia materi ada darah, demikian juga di dunia roh. Karena hidup di dunia ini adalah bayang-bayang dari kehidupan yang benar. Hidup Bapa ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Ketika Yesus mengucurkan darahnya di atas bumi, Dia bawa darah rohnya yang berisi kehidupannya itu kepada Bapa. Dia meninggalkannya di depannya. Dia cahaya bagi kita. Mari kita muliakan namanya. Dia adalah terang. Dia adalah cahaya. Dan terang itu hadir, tinggal di dalam diri Bapak Ibu. Dan kitab menjelaskan, kegelapan tidak dapat menguasainya jika terang itu ada di dalammu. Kehidupannya Yesus Kristuslah yang menjamin kita sebagai orang yang mengakui darahnya sebagai sarana penebusan akan penerimaan pengampunan Bapa, dan Bapa memberikan hidup yang baru di dalam kita. Mari kita mengucap syukur. Mari kita berterima kasih untuk darah penebusan, untuk nyawa yang Tuhan serahkan. Mari kita mengucap syukur untuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing dari kita mengucap syukur untuk segala sesuatu, untuk hidup baru yang Tuhan berikan. Kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, untuk memperkatakan firman bersama-sama, untuk mendeklarasikan firman bersama-sama. Saya mengutip dari beberapa ayat yang diawali dengan kitab Mazmur 119 ayat 25. Mari kita berdoa syafaat. Mari ikuti saya berkata-kata dan berdoa. Fokuskan hatimu hanya kepada Tuhan. Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Bapa
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku bersyukur karena Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, adalah Tuhanku. Dari kitab Yesaya 43 ayat 11. Tuhan, Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Kitab Yohanes 14 ayat 17. Firman Tuhan tidak berlalu, walaupun langit dan bumi lenyap sekalipun. Dari kitab Matius 5 ayat 18. Engkau tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari kitab Ibrani 13 ayat 8. Mari katakan dengan iman, Bapa, aku datang dan minta kepadamu, melalui Roh-Mu, berbicaralah kepadaku, melalui hati maupun telinga lahiriahku, supaya firman-Mu boleh termatrai dalam hati dan rohku, supaya pengurapan firman-Mu itu mengurapi saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rohku takluk pada kuasa surga, dan jiwaku takluk pada pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, aku datang untuk menawan pikiranku yang angkuh dan menentang, dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan ini yang meninggikan diri melawan Allah. Memang aku masih hidup di dunia ini, tetapi aku tidak berjuang secara duniawi, karena senjataku dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Aku mematahkan siasat jahat orang yang membenci diriku dan berusaha menguasai aku dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan aku merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan tentang Allah. Aku menawan segala pikiran bebas manusia lama ini. Aku menawan manusia lama ini dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku juga taklukkan tubuhku pada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi di depan setan akan apa yang dikatakan firman Allah tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus aku telah ditebus dari kuasa iblis. Melalui darah Yesus semua dosaku sudah diampuni. Melalui darah Yesus Putra Allah,
terus-menerus mengampuni aku dari segala dosa yang aku akui setiap hari. Melalui darah Yesus, aku ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah, atau dikuduskan. Tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Engkau tidak punya hak atas jiwaku. Oleh karena darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati dan pikiranku, dan memateraikannya di hati dan pikiranku dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telingaku, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulutku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil otoritas di atas segala roh orang mati. Setan, bahkan yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan yang dikirimkan, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 149 ayat 8. Kembali dengan tegas kita berkata, setan, saya ikat engkau. Saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini dan sepanjang usiaku. Dan aku perintahkan jangan mengganggu hidupku dan keluargaku seumur hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saya minta perlindungan kasih Yesus mengelilingi rumah, pelayanan, pekerjaan, sekolah, keuangan, usaha, harta benda, listrik, telepon, kendaraan, kompor, tabung gas, pompa air, AC, alat elektronik, sumber mata air, binatang peliharaan, tanaman di kebun, dan sebagainya. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus mengalir dari roh memenuhi rumah, pelayanan, tempat pelayanan, pekerjaan, sekolah, dimanapun aku berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku dan hidup sanak keluargaku diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus.
Saya yakin hidupku menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, sukses, setia, tekun, dan taat, intim dengan Tuhan untuk mengenal dan semakin berpegang pada komitmen cinta dengan Tuhan. Saya yakin segala sesuatu akan berjalan dengan beres dalam kehidupanku. Bapa, saya mohon Engkau kirimkan orang-orang tertentu untuk bertemu dengan orang-orang yang Kukasihi. Sebutkan nama mereka. Dalam perjalanan hidup mereka, agar dapat bersaksi, dan orang-orang, nama-nama yang kusebutkan, sebutkan nama orang-orang yang ingin Bapak doakan, yang ingin Bapak Ibu doakan. Sebutkan nama mereka satu persatu. Agar semakin mendekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan kuasa si jahat yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiranku, dan saya lepaskan terang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan, hancurkan kuasamu iblis atas kehidupanku, dan menuntut pembebasanmu atas diriku dan keluargaku segera. Dan dengan segera aku dan keluargaku menerima keselamatan penuh dalam Yesus Kristus. Saya berkata kepada kalian, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, antek-anteknya, dan kepada semua orang mati yang ada di sekitarku saat ini, untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Mari Bapak Ibu terus dalam Tuhan, kembali kita deklarasikan, saya ikat roh kecelakaan atas diriku dan keluargaku, dan saya lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan kami. Karena Tuhan Yesus yang memelihara nyawaku dan keluargaku, dan Dia yang melepaskan diriku dan keluargaku dari segala kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon Bapa, Engkau penuhi anakmu ini dengan roh hikmat, roh pengetahuan, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan, dan roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah aku dan anak-anakku bertumbuh menjadi orang yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengalaman banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya kepadaku diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kepadaku ya Tuhan, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Dan aku juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, dengan kesaksianku, aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pada pagi hari ini, Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak berontak, tidak berpaling ke belakang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bertumbuh dengan fisik yang kuat, tanpa penyakit, berpikiran tajam, dan memiliki kerohanian yang kokoh. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepadaku. Di dalam Yesus, aku tetap memeliharanya, agar Engkau Yesus menguasai hidupku. Bapa, penuhilah aku dengan kepenuhan-Mu ya Bapa. Dan Roh Kudus tetap menuntun aku pada kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah anakku laki-laki. Sebutkan nama anak laki-laki Bapak Ibu, entah itu anak kandung ataupun menantu. Seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anakku perempuan, sebutkan nama anak Bapak Ibu, anak kandung maupun menantu. Seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana, jadilah gudang-gudang penyimpanan berasku, penyimpanan gandumku, penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Jadilah domba, kambing, ternak, usaha beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang. Jadilah lembu sapi, pekerjaan, pelayanan, tidak ada kegagalan, tidak ada keguguran, tidak ada kemandulan, tidak ada jeritan di lapangan-lapangan. Dan dalam perjalanan kehidupanku pasti berhasil, serta apa yang dipegang tanganku pasti diberkati, dan apa yang aku injak dengan kakiku pasti diberikan Tuhan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan roh penghalang berkat beserta kuasanya. Saya jebolkan segala bendungan-bendungan berkat, pintu-pintu yang ditutup saya goncangkan dan saya buka.
pada hari ini saya meraih berkat-berkat yang menjadi bagianku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah disediakan Bapa di surga. Saya kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup berkat-berkatku dan berkat-berkat keluargaku. Saya tutup mulutnya dan saya jaring kembali berkat-berkat yang menjadi bagianku dan menjadi bagian seluruh keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengguncang berkat dari langit, laut, tambang, sawah, ladang, binatang peliharaan, bintang-bintang di langit, darat, tanaman, benda-benda orang kafir. Saya perintahkan semua turun seperti hujan yang lebat, mengalir seperti sungai yang deras, susul menyusul, bertumpuk-tumpuk tidak berkesudahan atas hidupku dan keluargaku. Aku perintahkan, hai utara, selatan, barat, timur, kalian tidak boleh menahan berkat-berkatku. Dan saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan dan kembalikan berkat-berkatku. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku minta malaikat-malaikat untuk membawa kepadaku berkat-berkat dari keempat penjuru angin ini. Saya ikat roh pencuri berkat beserta antek-anteknya, belalang pelahap, pengerip, pelompat, dan pindahan. Dan saya perintahkan, kalian harus memuntahkan dan mengembalikan berkat-berkat yang telah kalian curi dari kehidupanku dan keluarga besarku 7 kali lipat ganda. Saya tutup semua berkat yang menjadi bagianku dengan cinta Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkat-berkat yang sudah ada maupun yang sedang dikirimkan, berbahagialah hidupku yang demikian keadaannya. Berbahagialah hidupku yang Allahnya ialah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, ditebus, dicuci, dan dikuduskan dengan darah Yesus. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, diserahkan kepada Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Iblis, engkau tidak punya bagian di dalam hidupku. Kalian tidak berkuasa atasku. Tidak ada tuntutan yang belum dijelaskan kepadaku. Semua telah diselesaikan oleh darah Yesus. Aku mengalahkan kuasa si jahat dengan darah domba anak Allah. Dengan perkataan kesaksianku, aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tubuhku ialah untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku. Karena aku percaya pada firman Tuhan, itu sebabnya aku mengakui di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau berfirman, demi Engkau yang hidup. Demikian firman Tuhan, bahwasanya
seperti yang aku katakan di hadapanmu, demikianlah akan engkau lakukan kepadaku. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang baru saja kita katakan, apa yang baru saja kita doakan, semua berlandaskan firman Tuhan. Setiap doa, kalimat, ucapan yang kita perkatakan, semua memiliki dasar yang benar, dasar firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu memperkatakannya dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan terjadi. Kita adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Tidak ada tuntutan yang belum dijelaskan kepada kita, sebab darah Yesus sudah menyelesaikannya untuk Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, keamanan, dan pemeliharaannya yang sempurna ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita semua yang hadir pada pagi hari ini dengan minyak dan anggur yang baru. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang kita perkatakan, apa yang kita renungkan pada pagi hari ini boleh termaterai di dalam hati kita, di dalam roh kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin.